pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum Pak Roy, bagaimana kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam Bu Ati, alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Saya juga kabarnya baik Pak. Sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang sebentar ya Pak. Sesuai janji kita kemarin Pak, kita akan berbincang sebentar ya Pak. Baik, berarti silakan ya, sesuai janji kemarin kita akan berdiskusi terkait coaching yang akan kita laksanakan dengan menggunakan alur cerita ya, sesuai dengan coachingnya Bu Ati ya. Baik Pak. Baik, nanti kita memakai 4 kriteria yang baik ya Bu. Cukup baik, kemudian sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Begini Pak, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ketiga kompetensi tersebut secara spesifik kira-kira yang akan Ibu kembangkan apa ya Bu? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya itu akan mengembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi dari coaching. Baik Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi semuanya sudah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Ati mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan kira-kira akan dilaksanakan percakapan coachingnya Bu? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coach saya Pak. Oke, nanti saya akan menyampaikan tercapaian dari Bu Ati melaksanakan coaching tadi ya. Baik, terima kasih Pak Roy atas waktunya. Sama-sama Bu Ati. Cukup sekian. Iya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi memberikan pertanyaan buat itu, Bu. Baik Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Baik Bu Ati. Jadi kapan rencana Bu Ati akan mencari referensi tersebut? Akan segera saya laksanakan secepatnya Pak Roy. Baik Bu, nanti kita bisa bertemu lagi untuk membahas progres selanjutnya dari yang Ibu lakukan ya Bu. Baik Pak, terima kasih ya Pak Roy. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam Bu Ati. Bagaimana kabar Pak Supri hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Bagaimana juga kabar Bu Ati hari ini? Alhamdulillah Pak Supri, kabar saya juga baik. Pak Supri, saya dengar-dengar ingin menyampaikan sesuatu. Kira-kira Bapak ingin menceritakan apa ya? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah saya Bu. Baik Pak, kita bisa berbincang-bincang. Silakan, Bapak mau menceritakan apa? Gini Bu, di sekolah saya itu ada murid-murid yang kurang aktif dan sedikit bosan pada pembelajaran. Setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru itu masih melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu masih berceramah, padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah. Misalnya ada perpus, ada juga lapangan yang luasnya sangat luas yang berada di belakang sekolah. Ada pula LCD, ada taman yang nyaman untuk digunakan pembelajaran di luar kelas. Akan tetapi teman-teman itu kurang memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana tersebut Bu. Baik Pak, berarti di sekolah Bapak ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariasi dan kurang kreatif ya Pak? Benar sekali Bu. Kira-kira tujuan dari obrolan kita hari ini apa ya Pak?
Sebenarnya saya itu ingin menemukan cara atau solusi di sekolah saya, Bu. Saya itu melihat mereka itu bosan untuk belajar di kelas, Bu, karena setelah saya amati rekan-rekan itu monoton, Bu, dalam menggunakan cara pembelajarannya, Bu. Mereka berceramah, tidak menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah, Bu. Nah, baik Pak, berarti di sekolah Bapak itu masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang kreatif ya Pak? Betul sekali, Bu. Pembelajaran dengan berceramah. Setelah saya lihat dan tanyakan kepada murid-murid bagaimana pembelajarannya, mereka menjawab ya gitu-gitu aja, Bu. Jadi kurang bersemangat. Jadi mereka kurang ketika pembelajaran di kelas. Nah, baik Pak. Kira-kira apa yang ingin Kak Supri dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin adanya perubahan, Bu. Perubahan setidaknya terlihat sedikit. Gimana cara pembelajaran itu dirubah? Mungkin dengan menggunakan metode, menggunakan model atau media yang ada di sekolah, atau memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah, Bu. Oh, jadi Bapak itu ingin adanya sedikit perubahan untuk rekan-rekan Bapak, untuk dapat merubah cara mengajarnya ya Pak? Iya, Bu, benar sekali. Biar ada perubahan, Bu. Nah, perubahan yang seperti apakah yang ingin Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Pak Supri? Tentunya perubahan menuju yang lebih baik, Bu, seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, dan pemanfaatan media di sekolah secara maksimal. Di sekolah kan ada LCD, Bu, dapat kita manfaatkan dalam pembelajaran seperti dalam menayangkan materi pembelajaran. Terus contoh-contoh materi juga yang diajarkan, Bu. Nah, kira-kira kendala apa yang dialami sama Bapak sehingga semua itu belum terlaksana? Kendalanya itu kurang kesadaran dari rekan-rekan saya, Bu, dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran itu diperlukan pembelajaran yang bervariatif agar murid-murid itu lebih bersemangat dalam belajar, Bu. Nah, berarti kendala yang dialami oleh Pak Supri itu kurangnya kesadaran rekan-rekan di dalam menerapkan pembelajaran yang bervariatif dalam pembelajaran. Nah, kira-kira harapan apakah yang Bapak harapkan kepada rekan-rekan Bapak? Harapan saya kepada rekan-rekan saya adalah mereka itu menerapkan pembelajaran yang lebih bervariatif, lagi dengan menggunakan metode, menggunakan model atau media pembelajaran dalam melaksanakan pembelajaran, Bu. Nah, berarti pembelajaran yang bervariatif ya Pak. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kalau dibilang ideal itu levelnya kan 10 ya Pak. Nah, kira-kira untuk rekan-rekan di sekolah Bapak itu berada di level berapa? Kalau menurut saya rekan-rekan di sekolah itu berada di level 6, Bu. Walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri dan memanfaatkan teknologi, PowerPoint dan seterusnya, Bu. Tetapi sebagian besar masih menggunakan ceramah dan terus kurang memaksimalkan sarana dan prasarananya, Bu. Nah, kira-kira di level berapakah Bapak ingin melihat rekan-rekan Bapak Supri? Sepertinya tidak muluk-muluk, Bu, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan sedikit. Pengennya sih di level 8. Ya, karena di sini banyak guru yang sebenarnya antusias untuk melakukannya, tapi bingung cara memulainya itu seperti apa, Bu. Nah, baiklah. Pak Supri menginginkan skala 8,5 untuk rekan-rekannya. Nah, kira-kira apakah yang bisa Bapak lakukan atau langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk membuat rekan-rekan melakukan perubahan pembelajaran seperti apa? Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah yang pertama, saya itu akan mendiskusikan permasalahan ini kepada teman-teman, Bu. Kemudian kalau ada guru yang pengen melakukan perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan, Bu. Terus melakukan monitoring. Seperti itu, Bu. Oh, melakukan monitoring ya Pak. Selain monitoring, apakah ada strategi lain yang dapat dilakukan dalam melaksanakan perubahan pada rekan-rekan Bapak? Sepertinya untuk mencakup skala besar, bisa kita lakukan dengan cara mengikuti pelatihan, Bu. Kita bersama-sama mengikuti pelatihan pembelajaran yang bervariatif, kemudian metode model pembelajaran yang cocok yang digunakan untuk murid-murid, Bu. Dan saya juga bisa melakukan monitoring, Bu.
Nah, dari beberapa rencana Bapak yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira rencana manakah yang paling dekat akan Pak Supri lakukan? Yang paling dekat adalah melakukan monitoring terlebih dahulu Bu, karena monitoring sasarannya itu ingin melakukan perubahan. Jadinya pelatihan ini tuntutan dari sekolah. Banyak pelatihan-pelatihan sebenarnya, namun belum ada kemauan sendiri gitu Bu. Nah, kira-kira Bapak akan melaksanakannya itu kapan, Pak? Secepatnya saya akan melakukan monitoring Bu, setelah percakapan kita ini Bu. Nah, baik Pak. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Pak Supri melakukan monitoring tersebut? Dan kira-kira siapa yang menjadi kontrolnya Pak Supri yang bisa mengawasi? Saya ini memiliki teman guru yang jago IT Bu, mungkin nanti akan membantu saya. Kita akan menyamakan konsep untuk membantu saya melakukan monitoring tersebut Bu, sehingga sasarannya lebih banyak guru yang mau melakukan perubahan tersebut. Dan kepala sekolah akan mendampingi dan membimbing saya Bu dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, berarti nantinya Pak Supri akan berkolaborasi dengan rekan guru lain ya Pak? Ya benar sekali Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru lain Bu. Nah, Pak Supri tadi sudah menyampaikan permasalahannya apa, kendalanya apa, kemudian harapannya juga apa, rencana pun sudah disampaikan kepada saya. Nah, kira-kira sekarang perasaan Pak Supri itu bagaimana sesudah berbincang dengan saya? Perasaan saya itu ya setelah perbincangan ini ya lega Bu, bisa cerita-cerita kepada ibu, bisa bertukar pikiran dengan ibu, saya bisa menemukan solusinya. Alhamdulillah ibu ada waktu untuk mendengar keluh kesah saya ini Bu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung percakapan kita ini. Dari percakapan ini, kesimpulan apa yang Bapak dapatkan? Kesimpulan yang saya dapatkan adalah ada sedikit gambaran Bu, bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak yang positif untuk rekan yang melakukan perubahan dalam pembelajaran Bu, yaitu dengan cara monitoring untuk saat ini dan melakukan perubahan-perubahan sedikit demi sedikit Bu. Wah, saya tidak sabar untuk menunggu cerita dari Pak Supri setelah melakukan monitoring. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak. Kita dapat melakukan percakapan di lain waktu. Lain hari kita sambung lagi ya Pak. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya dan waktunya yang Ibu lakukan, mau mendengarkan cerita dan keluh kesah dari saya dan membantu saya menemukan solusinya. Sama-sama Pak Supri, kita cukupkan sampai di sini. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sukses selalu untuk Pak Supri. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Tadi Bu Ati kan sudah melaksanakan uji. Bagaimana hasilnya ya Bu? Alhamdulillah hasilnya baik Pak Roy. Kunci saya sudah menemukan solusinya Pak. Alhamdulillah kan itu Bu. Kita bisa langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Ati sampaikan di awal ya Bu. Baik Pak. Apa yang sudah Bu Ati lakukan tadi untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi Bu? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya juga menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada kunci dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari kunci. Baik, setelah saya observasi, memang tadi Bu Ati sudah melakukan coaching sudah dengan bagus dan sangat baik Bu. Terima kasih Pak Roy sudah memberikan penilaian saya selama coaching. Baik, selanjutnya
Kira-kira apa langkah yang untuk Bu Ati kembangkan kompetensi memberikan pertanyaan Bu buat itu Bu? Baik Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Baik Bu Ati, jadi kapan rencana Bu Ati akan mencari referensi tersebut? Akan segera saya laksanakan secepatnya Pak Roy. Baik Bu, nanti kita bisa bertemu lagi untuk membahas progres selanjutnya dari yang Ibu lakukan ya Bu. Baik Pak, terima kasih ya Pak Roy. Sama-sama Bu. Assalamualaikum.